Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita menyimpan makna yang tak terduga. Pagi itu, suasana di sebuah bank swasta di tengah kota terlihat seperti biasa. Ramai, tertib, dan dipenuhi orang-orang dengan penampilan rapi. Deretan kursi tunggu hampir penuh, suara nomor antrean bersahutan, dan para teller sibuk melayani nasabah satu persatu. Namun, ketenangan itu perlahan terusik ketika pintu kaca bank terbuka pelan dan seorang pria masuk dengan langkah ragu. Pria itu adalah Pak Rahmat. Penampilannya kontras dengan suasana di dalam ruangan. Baju yang dikenakannya tampak kusam dan sedikit robek di bagian lengan, celananya longgar dan sudah pudar warnanya, sementara sandal jepit di kakinya terlihat usang. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tampak lelah seperti orang yang telah melewati banyak hari tanpa istirahat yang cukup. Sekilas, tak ada yang akan menyangka bahwa pria itu datang sebagai nasabah. Beberapa kepala langsung menoleh. Tatapan mereka bukan sekadar penasaran, melainkan penuh penilaian. Seorang ibu yang duduk di kursi dekat pintu bahkan refleks memindahkan tasnya ke pangkuan, seolah menjaga jarak. Di sudut lain, dua pria berbisik pelan, meski cukup jelas untuk didengar. "Ngapain ya orang kayak gitu masuk sini?" bisik salah satunya. "Paling juga mau numpang duduk atau minta-minta," sahut yang lain sambil tersenyum tipis. Pak Rahmat seolah mendengar semuanya, tapi ia memilih untuk tetap berjalan. Langkahnya pelan namun pasti. Matanya menyapu ruangan sejenak, lalu tertuju pada mesin antrean. Ia berhenti sejenak di depan alat itu, tampak ragu bagaimana cara menggunakannya. Dari kejauhan, Satpam Bank Dedi memperhatikan dengan alis sedikit berkerut. Ia melangkah mendekat dengan sikap waspada. "Pak, ada yang bisa dibantu?" tanyanya, nadanya terdengar sopan, tapi terselip kecurigaan. Pak Rahmat menoleh, sedikit terkejut. "Ayah, Pak. Saya mau ke teller," jawabnya pelan. Dedi melirik penampilan pria itu dari atas sampai bawah, lalu kembali menatap wajahnya. "Sudah ambil nomor antrean?" Pak Rahmat menggeleng pelan. "Belum tahu caranya, Pak." Dedi menghela napas tipis, lalu menunjuk mesin di samping mereka. "Tekan yang ini, nanti keluar nomor." "Tunggu dipanggil." "Oh, iya, terima kasih," jawab Pak Rahmat. Suaranya hampir tak terdengar. Tangannya yang sedikit gemetar menekan tombol di mesin antrean. Kertas kecil keluar, dan ia mengambilnya dengan hati-hati, seolah benda itu sangat berharga. Nomor di tangannya tampak cukup jauh dari yang sedang dipanggil. Ia berjalan menuju kursi kosong di pojok ruangan. Namun saat ia hendak duduk, seorang pria yang duduk di sebelah kursi itu tiba-tiba berdiri dan pindah ke tempat lain tanpa sepatah kata. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu perlahan duduk menundukkan kepala. Di sekelilingnya bisik-bisik semakin terasa. Beberapa orang pura-pura tidak memperhatikan, namun sesekali melirik dengan sudut mata. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang hanya menggeleng pelan. Seorang wanita muda berbisik kepada temannya. "Serius deh, kok bisa ya dia masuk sampai dalam? Satpamnya gimana sih?" Temannya hanya mengangkat bahu. "Mungkin kasihan aja." Pak Rahmat tetap diam. Tangannya menggenggam nomor antrean itu erat-erat. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tatapannya kosong, namun di balik itu tersimpan sesuatu yang sulit ditebak. Antara rasa malu, lelah, dan mungkin luka yang sudah lama ia pendam. Dari balik meja teller, Mira sempat melirik ke arah ruang tunggu. Pandangannya berhenti pada sosok Pak Rahmat. Ia mengernyit sedikit, lalu berbisik pada rekan di sebelahnya. "Itu orang nasabah juga ya?" Rekannya menjawab singkat, "Nggak tahu, tapi dari tadi duduk di situ." Mira mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Waktu berjalan lambat bagi Pak Rahmat. Setiap nomor yang dipanggil terasa seperti menambah beban di dadanya. Ia duduk di tengah ruangan yang ramai, namun terasa begitu sendirian. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang tersenyum padanya. Yang ada hanya tatapan. Tatapan yang menghakimi tanpa mengenal siapa dirinya sebenarnya. Sesekali ia mengangkat kepala, melihat ke arah teller, lalu kembali menunduk. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Sabar, Matt. Sebentar lagi selesai." Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuh dan wajah lelah itu, tersimpan kisah panjang yang belum terungkap. Namun pagi itu, sebelum siapapun mengetahui kebenaran, Pak Rahmat sudah lebih dulu menerima sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar penolakan, yaitu penilaian. Dan di ruangan itulah, di tengah dinginnya tatapan orang-orang, sebuah cerita besar perlahan mulai terbuka. Nomor antrean di tangan Pak Rahmat mulai terasa lembab oleh keringat. Ia sesekali melirik kertas kecil itu, lalu menatap layar digital di depan yang terus berganti angka.
Suara mesin pemanggil terdengar berulang-ulang, memanggil satu demi satu nasabah yang tampak rapi dan percaya diri. Sementara itu, ia tetap duduk di sudut, memunggungi sebagian tatapan yang sejak tadi belum juga reda. Akhirnya, nomor yang ia genggam dipanggil. Nomor A173. Silakan ke teller 3. Pak Rahmat sedikit tersentak. Ia berdiri perlahan, merapikan bajunya yang memang tak bisa benar-benar rapi, lalu melangkah menuju meja teller yang dimaksud. Beberapa pasang mata kembali mengikuti gerakannya. Ada yang terang-terangan menatap, ada pula yang pura-pura sibuk namun sesekali melirik. Di balik meja teller 3, Mira sudah menunggu. Wajahnya datar, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa ragu saat melihat siapa yang datang menghampiri. "Iya, Pak. Ada yang bisa dibantu?" ucap Mira dengan nada formal. Pak Rahmat berdiri canggung di depan meja. Tangannya meremas ujung buku tabungan yang sudah terlihat usang. Ia menelan ludah sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Saya mau tarik uang, Mbak," katanya pelan. Mira mengangguk singkat. "Baik, berapa jumlahnya, Pak?" Pak Rahmat menarik napas, seolah memastikan ucapannya tidak salah. 1 juta saja, Mbak. Kalimat itu sederhana. Sangat sederhana. Namun entah mengapa, di telinga Mira, permintaan itu terdengar janggal. Matanya kembali menelusuri penampilan pria di hadapannya, dari ujung kepala hingga kaki. Ada jeda singkat sebelum ia merespons. 1 juta? Ulang Mira, sedikit menaikkan alis. "Iya, Mbak. 1 juta saja," jawab Pak Rahmat. Kali ini sedikit lebih yakin, meski suaranya tetap pelan. Mira tidak langsung bergerak. Ia menatap Pak Rahmat sejenak lebih lama dari seharusnya, lalu melirik ke arah rekan di sebelahnya, seolah mencari konfirmasi tanpa kata. Rekannya hanya mengangkat bahu tipis. "Bapak punya rekening di sini?" tanya Mira lagi. Nada suaranya berubah, lebih hati-hati, atau mungkin lebih meragukan. Pak Rahmat mengangguk cepat. "Ada, Mbak, ini." Ia segera menyerahkan buku tabungan yang dibawanya, bersama dengan kartu identitas yang sedikit terlipat di sudutnya. Mira menerima benda-benda itu dengan ujung jari, seperti ada jarak tak kasat mata yang ia jaga. Ia membuka buku tabungan itu perlahan, matanya menyapu halaman demi halaman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di belakang Pak Rahmat, antrean mulai terbentuk. Seorang pria berjas menghela napas panjang, tampak tidak sabar. Seorang ibu muda berbisik pelan kepada anaknya. "Lama amat ya?" Pak Rahmat mendengar itu. Bahunya sedikit menegang, namun ia tetap berdiri diam, menunggu. Mira kembali menatapnya. "Bapak yakin mau tarik 1 juta? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang terdengar seperti menguji. Pak Rahmat mengerutkan kening tipis. "Iya, Mbak. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa, Pak. Hanya memastikan saja," jawab Mira cepat. Meski nada suaranya menyiratkan sesuatu yang lain. Sebuah keraguan yang belum hilang. Pak Rahmat mengangguk pelan. Tangannya kini saling menggenggam di atas meja. Mencoba menahan gemetar. Ia tidak terbiasa berada di tempat seperti ini. Apalagi menjadi pusat perhatian tanpa ia inginkan. Di sisi lain, Mira masih belum langsung memproses permintaan itu. Ia menatap layar komputernya, lalu kembali ke buku tabungan, lalu ke wajah Pak Rahmat. Seolah ada sesuatu yang tidak cocok dalam pikirannya. 1 juta? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Pak Rahmat menunduk sedikit. "Iya, Mbak. Saya butuh untuk keperluan penting." Kalimat itu menggantung. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, dan Mira pun tidak bertanya. Namun keheningan yang muncul justru terasa lebih berat dari percakapan. Beberapa detik berlalu, tapi terasa seperti menit yang panjang. Suara di ruangan itu tetap ramai. Namun di antara mereka berdua, ada jarak yang aneh. Jarak yang bukan hanya tentang meja teller, tapi tentang prasangka. Mira akhirnya menarik napas pendek. "Baik, Pak. Saya cek dulu ya datanya." Pak Rahmat hanya mengangguk. Namun bahkan saat proses itu akan dimulai, suasana sudah terlanjur berubah. Permintaan sederhana, hanya 1 juta rupiah, telah berubah menjadi sesuatu yang dipandang aneh. Bukan karena jumlahnya, tapi karena siapa yang memintanya. Dan di balik tatapan ragu serta pertanyaan yang berulang, Pak Rahmat berdiri di sana, bukan hanya sebagai nasabah, tapi sebagai seseorang yang harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas untuk dilayani. Mira masih memegang buku tabungan itu, namun jemarinya tidak segera bergerak di atas keyboard. Matanya kembali menatap Pak Rahmat, lalu turun ke pakaian lusuh yang dikenakannya. Ada jeda yang terlalu lama untuk sekadar memproses transaksi sederhana. Di balik meja itu, ia seperti sedang menimbang sesuatu, bukan angka, melainkan penilaian. "Pak, sebelumnya pernah transaksi di sini?"
Tanyanya, suaranya terdengar ringan, namun ada nada yang sulit disembunyikan. Pak Rahmat mengangkat kepala sedikit. Pernah, Mbak. Tapi sudah lama. Sudah lama ya? Ulang Mira pelan. Bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak sepenuhnya ramah. Soalnya biasanya kalau nasabah aktif, penampilannya ya lebih terawat. Kalimat itu meluncur begitu saja. Halus, tidak kasar, tapi cukup tajam untuk menusuk. Pak Rahmat terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap meja di depannya, seolah mencari kata yang tepat. Atau mungkin menahan sesuatu agar tidak keluar. Saya memang lagi tidak beruntung saja, Mbak. Jawabnya akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Mira mengangguk, namun ekspresinya tidak berubah. Ia kembali membuka halaman buku tabungan itu, lalu menekan beberapa tombol di komputernya. Suara ketikan terdengar pelan, namun di sela-selanya, ia kembali berbicara. Bapak yakin ini rekening sendiri kan? Tanyanya lagi, kali ini tanpa menatap langsung. Pak Rahmat sedikit tersentak. Maksudnya? Ya. Tidak apa-apa, Pak. Soalnya kadang ada juga yang pinjam buku orang lain. Jawab Mira cepat, seolah ingin terdengar biasa saja. Di belakang Pak Rahmat, seorang pria yang sejak tadi menunggu mulai berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar. Iya juga sih, kelihatannya nggak meyakinkan. Tawa kecil menyusul, singkat tapi cukup membuat suasana semakin sempit bagi Pak Rahmat. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya kini menggenggam tepi meja lebih erat. Itu rekening saya sendiri, Mbak. Nama di situ, ya saya, ucapnya. Mencoba tetap tenang meski suaranya mulai bergetar. Mira akhirnya menatapnya langsung. Ada sedikit perubahan di matanya, tapi bukan empati. Lebih ke rasa ingin memastikan. Baik, Pak. Saya hanya memastikan prosedur saja. Namun nada itu terasa berbeda. Bukan sekadar prosedur. Ada jarak yang semakin jelas. Seolah Pak Rahmat harus terus membuktikan sesuatu yang bagi orang lain tidak perlu dipertanyakan. Yang kembali menunduk. Bahunya sedikit turun, seperti memikul beban yang tidak terlihat. Di sekelilingnya, suara-suara kecil masih terdengar, bisikan, helaan napas, bahkan kursi yang digeser menjauh darinya. Mira melanjutkan pekerjaannya, namun sesekali ia masih melirik ke arah Pak Rahmat. Kalau tarik tunai, biasanya ada tanda tangan yang sesuai ya, Pak. Nanti kita cocokkan, katanya. Iya, Mbak, jawab Pak Rahmat singkat. Tapi, Bapak masih ingat tanda tangannya? Soalnya kalau sudah lama tidak transaksi, kadang beda. Lanjut Mira, kali ini dengan nada yang terdengar seperti menguji lagi. Pak Rahmat terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti meragukan kemampuannya sendiri. Masih, Mbak. Saya ingat, jawabnya, meski ada sedikit keraguan dalam suaranya. Bukan karena ia lupa, tapi karena situasi yang membuatnya tidak nyaman. Mira mengangguk pelan, lalu menarik selembar formulir dan meletakkannya di depan Pak Rahmat. Silakan diisi dulu, Pak. Pak Rahmat mengambil pulpen yang disodorkan. Tangannya sedikit gemetar saat mulai menulis. Setiap goresan terasa diawasi, bukan hanya oleh Mira, tapi juga oleh mata-mata di belakangnya, yang sejak tadi belum juga berhenti memperhatikan. Saat ia selesai dan menyerahkan kembali formulir itu, Mira memeriksanya dengan teliti. Terlalu teliti untuk sesuatu yang sederhana. Ia membandingkan tanda tangan di formulir dengan yang ada di sistem, lalu mengerutkan kening tipis. Umamnya, Pak Rahmat menahan napas. Kenapa, Mbak? Tidak apa-apa, hanya sedikit berbeda saja, jawab Mira, namun tidak langsung melanjutkan. Perbedaan itu sebenarnya kecil, sangat kecil. Namun cara Mira menanggapinya membuatnya terasa besar. Ini benar tanda tangan Bapak? Tanyanya lagi. Pak Rahmat menatap formulir itu, lalu mengangguk pelan. Iya, Mbak, itu tanda tangan saya. Mira bersandar sedikit di kursinya, lalu menghela napas pendek. Baiklah, nanti kita coba proses dulu. Kata coba itu menggantung di udara. Seolah transaksi ini bukan hal yang pasti, melainkan sesuatu yang masih diragukan keberhasilannya. Pak Rahmat kembali diam. Ia berdiri di sana, di depan meja yang memisahkan dirinya dari orang yang seharusnya melayani, namun terasa seperti penghalang yang semakin tinggi. Sindiran-sindiran itu tidak pernah diucapkan dengan keras. Tidak ada kata kasar, tidak ada bentakan. Tapi justru karena itulah, semuanya terasa lebih dalam, lebih halus, lebih menyakitkan. Dan di tengah semua itu, Pak Rahmat hanya bisa berdiri, menelan satu persatu ucapan yang meragukan dirinya, sambil tetap berharap bahwa urusannya akan segera selesai, tanpa harus kehilangan lebih banyak harga diri. Suasana di meja teller 3 belum juga mencair. Pak Rahmat masih berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, sementara Mira terus menatap layar komputer dengan ekspresi yang sulit ditebak. Waktu berjalan,
Antrean di belakang semakin panjang, dan bisik-bisik yang sempat mereda kini kembali terdengar, pelan namun cukup untuk menusuk. Seorang pria di barisan belakang menghela napas panjang. Lama banget sih. Cuma tarik uang doang, gumamnya. Tidak berusaha mengecilkan suara. Kalimat itu seperti pemantik. Beberapa orang mulai menunjukkan ketidaksabaran. Kursi berderit, kaki bergeser, dan tatapan-tatapan kembali mengarah ke satu titik, ke arah Pak Rahmat. Dari kejauhan, Dedi Satpam Bank kembali memperhatikan. Ia melihat antrean yang mulai tersendat di satu titik, lalu matanya mengunci pada sosok yang sejak awal sudah ia curigai. Tanpa banyak pikir, ia melangkah mendekat, langkahnya tegas, wajahnya sedikit mengeras. "Maaf, Pak," suaranya terdengar lebih lantang dari sebelumnya. Cukup untuk menarik perhatian sekitar. "Ada kendala ya di sini?" Mira menoleh sekilas. "Ini masih dicek, Pak," jawabnya singkat. Namun Dedi tidak langsung pergi. Ia justru berdiri di samping Pak Rahmat, sedikit terlalu dekat, seolah ingin memastikan situasi tetap aman. "Pak, kalau memang tidak ada keperluan yang jelas, jangan menghambat antrean ya," ucap Dedi. Kali ini langsung ke arah Pak Rahmat. Kalimat itu membuat beberapa orang menoleh lebih terang-terangan. Ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum tipis, seolah merasa apa yang dikatakan Satpam itu mewakili pikiran mereka. Pak Rahmat perlahan menoleh. Wajahnya tampak kaget, bercampur bingung. Ini lagi transaksi, Pak," jawabnya pelan. Dedi mengangguk, tapi raut wajahnya tidak berubah. "Iya, saya tahu. Tapi dari tadi kok lama sekali? Biasanya kalau tarik uang tidak selama ini." Pak Rahmat terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Matanya sekilas melirik ke arah Mira, berharap ada penjelasan, namun Mira tetap fokus pada layar, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. "Saya cuma mau tarik 1 juta, Pak," ucap Pak Rahmat akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Dedi menghela napas pendek, lalu melipat kedua tangan di depan dada. "Nah itu dia, Pak. Cuma 1 juta, tapi prosesnya lama sekali. Makanya kami harus pastikan semuanya jelas. Di sini banyak nasabah lain yang juga menunggu." Seorang ibu di belakang langsung menyahut. "Iya, Pak. Kami juga buru-buru." "Betul," tambah pria berjas tadi. "Kalau memang ada masalah, sebaiknya diselesaikan dulu di luar." Kata-kata itu seperti dorongan tambahan. Ruangan yang tadi hanya penuh bisik kini mulai dipenuhi suara-suara yang lebih jelas. Tidak ada yang benar-benar berteriak, tapi cukup untuk membuat satu orang merasa disudutkan. Pak Rahmat menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Saya tidak ada masalah, Pak. Saya cuma mau ambil uang saya," katanya, berusaha tetap tenang. Dedi sedikit membungkuk, menatap wajah Pak Rahmat lebih dekat. "Bapak yakin ini rekening sendiri? Soalnya kami harus hati-hati. Banyak kasus penipuan sekarang." Pertanyaan itu kembali dilontarkan, kali ini dengan nada yang lebih terbuka, lebih terdengar oleh orang-orang di sekitar. Beberapa pasang mata langsung membesar, seolah mendapatkan alasan baru untuk menilai. Pak Rahmat mundur setengah langkah, kaget dengan kedekatan itu. "Itu rekening saya, Pak." "Benar," jawabnya, hampir seperti membela diri. Mira akhirnya angkat bicara, meski suaranya tetap datar. "Masih dicek datanya, Pak." Namun Dedi belum juga mundur. "Kalau memang belum jelas, mungkin Bapak bisa menunggu di samping dulu. Jangan di sini. Biar antrean lain jalan." Kalimat itu seperti vonis kecil, meminta Pak Rahmat untuk menyingkir, setidaknya sementara. Tapi cara penyampaiannya membuatnya terasa seperti pengusiran halus. Pak Rahmat terdiam. Ia melihat ke arah kursi tunggu, lalu kembali ke meja teller. Matanya sempat bertemu dengan beberapa pasang mata yang langsung berpaling. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang berkata bahwa ia berhak berada di sana. "Saya sudah dari tadi menunggu, Pak," ucapnya pelan. "Iya, saya paham," jawab Dedi cepat. "Tapi kami juga harus menjaga kenyamanan semua orang di sini." "Kenyamanan." Kata itu terdengar sederhana, tapi terasa berat di telinga Pak Rahmat. Seolah kehadirannya sendiri adalah gangguan. Beberapa orang mulai berbisik lagi. "Memang sebaiknya disuruh keluar saja. Ia bikin nggak nyaman." Pak Rahmat menarik napas panjang. Bahunya naik turun perlahan. Ia mencoba tetap berdiri tegak, meski tekanan dari segala arah terasa semakin kuat. Di balik meja, Mira masih memegang mouse, namun kini tangannya berhenti bergerak. Ia menyadari situasi sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi. Tapi ia juga tidak segera menghentikannya. Sementara itu, Dedi tetap berdiri di samping Pak Rahmat, seperti bayangan yang tidak memberi ruang. "Gimana, Pak? Mau menunggu di sana dulu?" tanyanya lagi.
Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya, lalu perlahan menggeleng. "Saya tunggu di sini saja, Pak. Sampai selesai," katanya. Suaranya pelan, tapi ada ketegasan yang mulai muncul. Jawaban itu membuat Dedi terdiam sesaat. Tidak ada bantahan keras, tapi juga tidak ada kepatuhan. Ruangan kembali hening sejenak, namun bukan hening yang tenang, melainkan hening yang penuh tekanan. Dan di tengah semua tatapan, semua bisikan, dan semua keraguan yang diarahkan padanya, Pak Rahmat tetap berdiri di tempatnya. Dipermalukan bukan dengan bentakan, tapi dengan perlakuan yang perlahan mengikis harga diri. Di depan begitu banyak mata yang memilih untuk hanya menonton. Ketegangan yang sempat menggantung perlahan berubah bentuk. Suara-suara di belakang memang masih ada, tapi mulai mereda, seolah orang-orang memilih menunggu kelanjutan daripada terus berkomentar. Di tengah situasi itu, Pak Rahmat justru berdiri semakin diam. Tidak ada lagi jawaban panjang. Tidak ada pembelaan berlebihan. Ia hanya menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan teratur, seakan mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirinya. Sikap itu terasa ganjil. Dedi yang sejak tadi berdiri di sampingnya mulai memperhatikan lebih saksama. Biasanya, orang yang diperlakukan seperti itu akan terlihat gelisah, marah, atau bahkan tersinggung. Tapi Pak Rahmat tidak menunjukkan itu. Ia justru tampak tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang. "Pak," ujar Dedi lagi. Kali ini nadanya sedikit diturunkan. "Bapak tidak keberatan kalau menunggu sebentar?" Pak Rahmat menoleh pelan. Tatapannya tidak tajam, tapi juga tidak kosong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Saya tidak keberatan menunggu, Pak." Selama memang diproses, jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Dedi terdiam sejenak. Tidak ada nada memohon, tidak ada rasa takut yang biasanya ia lihat. Justru ada ketegasan yang muncul diam-diam. Di balik meja, Mira juga mulai menyadari hal yang sama. Tangannya masih berada di atas mouse, tapi perhatiannya kini lebih banyak tertuju pada pria di depannya. Ia sempat mengira semuanya akan mudah, bahwa pria ini akan canggung, mungkin menyerah, atau bahkan pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Rahmat tetap berdiri. Ia tidak banyak bergerak, hanya sesekali merapikan posisi kakinya, lalu kembali diam. Tangannya kini tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Ia menggenggam ringan tepi meja, bukan karena gugup, tapi lebih seperti menjaga dirinya tetap tegak. Beberapa nasabah mulai saling bertukar pandang. "Tenang banget ya," bisik seorang wanita. "Iya, malah jadi aneh," saut yang lain pelan. Kata aneh kembali muncul, tapi kali ini dengan makna yang berbeda. Bukan lagi karena penampilan, melainkan karena sikap. Mira akhirnya kembali berbicara, mencoba mengembalikan alur yang sempat terhenti. "Pak, datanya masih saya cocokkan ya," ucapnya. "Iya, Mbak," jawab Pak Rahmat singkat. Ia tidak bertanya lagi, tidak mendesak, tidak juga menunjukkan rasa tidak sabar. Justru itu yang membuat Mira semakin merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia kembali menatap layar, membuka detail rekening yang terhubung dengan buku tabungan di tangannya. Namun sebelum benar-benar fokus, ia sempat melirik sekali lagi ke arah Pak Rahmat. Pria itu berdiri dengan wajah yang kini lebih stabil. Tidak tersenyum tapi juga tidak menunjukkan rasa tertekan. Matanya sesekali melihat ke depan, lalu turun kembali. Seolah ia sudah melewati banyak hal yang jauh lebih berat dari sekadar tatapan orang-orang di ruangan ini. Dedi yang tadi tampak dominan kini sedikit mengendurkan sikapnya. Ia tidak lagi berdiri terlalu dekat, tapi juga belum benar-benar pergi. Tatapannya masih mengamati, tapi kini ada sedikit keraguan yang mulai muncul. "Pak, ini..." gumamnya pelan hampir tak terdengar. Di sisi lain, pria berjas yang sejak tadi mengeluh kini justru ikut diam. Ia memperhatikan dengan lebih serius, seolah mencoba membaca situasi yang berubah arah. Pak Rahmat perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, lalu mengeluarkannya kembali. Gerakannya sederhana tapi terkontrol. Tidak ada kegugupan yang berlebihan. Bahkan napasnya pun terdengar lebih stabil. Di tengah keheningan itu, ia sempat berbicara pelan, lebih seperti pada dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, yang penting selesai." Kalimat itu terdengar ringan, tapi justru meninggalkan kesan yang dalam. Seolah ia tidak sedang melawan siapapun, tidak sedang membuktikan apapun. Ia hanya ingin menyelesaikan urusannya. Namun justru sikap itulah yang membuat suasana menjadi berbeda. Mira kini benar-benar fokus pada layar. Ia mulai memasukkan data dengan lebih teliti. Tapi semakin ia melihat detail yang muncul, semakin alisnya perlahan mengerut. Belum ada reaksi besar, belum ada perubahan drastis. Tapi ada tanda-tanda bahwa sesuatu tidak sesuai dengan dugaan awal. Dedi pun menangkap perubahan kecil itu. "Gimana, Mbak?" tanyanya pelan. "Sebentar, Pak," jawab Mira singkat, matanya tidak lepas dari layar.
Pak Rahmat tetap diam. Ia tidak bertanya apapun, tidak mencoba mengintip, tidak juga menunjukkan rasa penasaran berlebihan. Ia hanya berdiri di sana menunggu. Dan justru karena ia tidak bereaksi, orang-orang di sekitarnya mulai bereaksi lebih banyak. Rasa curiga yang tadi berbentuk penilaian kini perlahan berubah menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia bisa setenang itu? Dan kenapa, di tengah situasi yang seharusnya membuatnya tertekan, ia justru terlihat seperti seseorang yang tidak tergoyahkan? Di dalam ruangan bank itu, untuk pertama kalinya, bukan Pak Rahmat yang terlihat tidak pada tempatnya, melainkan penilaian orang-oranglah yang mulai terasa goyah. Mira menatap layar komputernya dengan fokus yang mulai berubah. Jemarinya yang tadi bergerak ragu kini berhenti sejenak di atas mouse. Data yang muncul di hadapannya tidak langsung ia pahami, atau mungkin ia tidak langsung percaya. Ia mengedipkan mata sekali, lalu menggeser kursor, membuka ulang detail rekening yang tertera. Nomor rekening, nama, identitas, semuanya cocok. Tidak ada yang janggal dari sisi data. Namun yang membuatnya terpaku bukan itu, melainkan angka yang tertera di kolom saldo. Suara itu lolos begitu saja dari bibirnya, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat Dedi yang berdiri di sampingnya menoleh. "Ada apa, Ma?" tanya Dedi, alisnya sedikit terangkat. Mira tidak langsung menjawab. Ia masih menatap layar, seolah memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan kesalahan sistem. Tangannya cepat menekan beberapa tombol, melakukan refresh, lalu membuka kembali halaman yang sama. Angka itu tidak berubah. Justru semakin jelas. Napasnya tertahan sesaat. Wajahnya yang tadi datar kini menunjukkan retakan kecil, keterkejutan yang mulai muncul perlahan. Ia menelan ludah, lalu tanpa sadar melirik ke arah Pak Rahmat yang berdiri di depannya. Pria itu tetap sama. Tidak ada perubahan pada penampilannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyadari apa yang sedang terjadi di balik layar. Ia hanya berdiri tenang, seperti sebelumnya. Dan itu yang membuat Mira semakin tidak mengerti. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. "Apa?" Dedi semakin mendekat, mencoba melihat layar dari sudutnya. Mira sedikit menggeser posisi tubuhnya, seolah refleks menutupi tampilan itu. "Sebentar, Pak." Jawabnya cepat. Kali ini nadanya berubah. Lebih hati-hati, lebih terkendali. Ia kembali menatap layar. Angka itu tetap di sana, tidak berubah, tidak berkurang. Jumlah yang jauh, sangat jauh dari bayangan siapapun di ruangan itu. Tangannya kini tidak lagi ragu karena meremehkan, melainkan karena terlalu berhati-hati. Ia membuka riwayat transaksi, menelusuri beberapa catatan terakhir. Semua terlihat aktif, rapi, dan yang paling mengejutkan, bernilai besar. Mira menarik napas dalam-dalam. Lalu untuk pertama kalinya sejak Pak Rahmat berdiri di depannya, ia menatap pria itu dengan cara yang berbeda. "Pak," panggilnya pelan. Pak Rahmat mengangkat kepala. "Iya, Mbak." Mira sempat terdiam sepersekian detik, seolah menyusun kata. "Ini rekening atas nama Bapak sendiri ya?" Pertanyaan itu terdengar sama seperti sebelumnya, tapi nadanya tidak lagi meragukan. Justru terdengar seperti memastikan sesuatu yang penting. Pak Rahmat mengangguk. "Iya, Mbak, itu rekening saya." Jawaban itu kini terasa berbeda di telinga Mira. Bukan lagi sekadar klaim, tapi sebuah fakta yang mulai ia sadari sepenuhnya. Dedi yang berdiri di samping mulai merasa ada yang berubah. "Mbak, ada masalah?" tanyanya lagi, kali ini lebih serius. Mira menggeleng pelan. Tidak ada masalah," jawabnya, meski suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Namun perubahan itu tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ekspresinya, cara ia menatap layar, cara ia berbicara, semuanya memberi sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di belakang, beberapa nasabah mulai memperhatikan lebih saksama. Ya, mereka mungkin tidak tahu apa yang ada di layar, tapi mereka bisa merasakan perubahan suasana. Pria berjas yang tadi mengeluh kini sedikit memiringkan kepala, mencoba melihat dari jauh. "Kenapa jadi lama banget ya?" gumamnya, tapi kali ini tanpa nada kesal yang jelas, lebih ke rasa penasaran. Mira kembali fokus pada layar, lalu menekan beberapa tombol untuk melanjutkan proses. Namun sebelum benar-benar melangkah ke tahap berikutnya, ia berhenti lagi. Matanya sekali lagi melihat angka itu, jumlah yang cukup untuk membuat siapapun berpikir ulang tentang penilaian mereka. Ia menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan, mencoba mengembalikan profesionalitasnya yang sempat goyah. "Baik, Pak Rahmat," ucapnya, kini menyebut nama itu dengan jelas, tanpa ragu. "Penarikan 1 juta rupiah ya?" "Iya, Mbak," jawab Pak Rahmat singkat. Namun di balik jawaban sederhana itu, Mira kini melihat sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Bukan pada pakaian, bukan pada penampilan, melainkan pada posisi. Pria yang berdiri di depannya bukan lagi seseorang yang diragukan.
melainkan seseorang yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia kira. Dedi perlahan mundur setengah langkah. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi nalurinya menangkap bahwa situasi ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Mira akhirnya mulai memproses transaksi itu. Tangannya bergerak lebih cepat, tapi juga lebih hati-hati. Tidak ada lagi jeda-jeda meremehkan. Tidak ada lagi nada sindiran. Yang ada hanya keheningan yang berubah makna. Dan di tengah keheningan itu, satu fakta mulai muncul ke permukaan. Fakta yang belum diketahui oleh siapapun di ruangan itu, selain Mira. Bahwa pria dengan pakaian lusuh yang berdiri di depan meja teller itu menyimpan sesuatu yang jauh melampaui dugaan mereka semua. Mira masih menatap layar, berusaha menjaga ritme napasnya tetap stabil. Jari-jarinya bergerak lebih cepat dari sebelumnya, namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Angka yang ia lihat beberapa detik lalu masih terbayang jelas, seolah menempel di benaknya dan menolak pergi. Sementara di depannya, Pak Rahmat tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, diam, dan seakan tidak tergoyahkan oleh apapun. Namun ketenangan itu tidak bertahan selamanya. "Sudah bisa, Mbak?" Suara Pak Rahmat akhirnya terdengar lagi. Pelan, tapi kali ini ada tekanan yang berbeda di dalamnya. Mira sedikit tersentak. "Sebentar lagi, Pak. Masih diproses," jawabnya cepat. Pak Rahmat mengangguk, tapi kali ini ia tidak kembali diam sepenuhnya. Tangannya yang tadi hanya bertumpu kini perlahan mengepal, lalu mengendur lagi. Napasnya sedikit lebih berat, tatapannya tidak lagi kosong, melainkan mulai menyimpan sesuatu yang lama tertahan. Di belakang suasana memang lebih sunyi, tapi bukan berarti sepenuhnya reda. Beberapa orang masih memperhatikan, masih berbisik pelan, meski kini dengan nada yang lebih hati-hati. "Kenapa ya? Dari tadi belum selesai juga. Mungkin memang ada masalah." Kata masalah itu terdengar lagi. Dan entah kenapa, kali ini terasa berbeda di telinga Pak Rahmat. Ia perlahan mengangkat kepala, menatap ke arah ruangan, lalu kembali ke depan. Bibirnya mengatup rapat. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang sejak tadi ia tahan, ia redam, ia kubur dalam diam. Dedi yang masih berdiri tidak jauh dari situ memperhatikan perubahan kecil itu. "Pak, mohon bersabar ya," ucapnya. Kali ini dengan nada yang mencoba lebih lunak. Namun kalimat itu justru seperti menyentuh titik yang salah. Pak Rahmat menoleh pelan. "Saya sudah sabar dari tadi, Pak," jawabnya. Nada suaranya tidak tinggi, tidak keras, tapi ada ketegasan yang berbeda, lebih dalam, lebih berat. Dedi terdiam sejenak. Mira menghentikan gerakan tangannya, perlahan menoleh ke arah Pak Rahmat. Ia merasakan perubahan itu juga. Suasana yang tadi tegang kini seperti berada di ambang sesuatu. "Saya datang baik-baik," lanjut Pak Rahmat. Kini suaranya sedikit lebih jelas. "Saya ambil nomor antrean, saya tunggu giliran, saya bicara baik-baik." Beberapa orang mulai benar-benar diam. Tidak ada lagi bisikan. Semua perhatian tertuju pada satu suara yang akhirnya muncul dari seseorang yang sejak tadi hanya menunduk. "Tapi dari awal saya dipandang seperti bukan siapa-siapa," lanjutnya. Mira menelan ludah. "Pak, kami hanya menjalankan prosedur." "Prosedur?" potong Pak Rahmat. Tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan kalimat itu. Ia menggeleng pelan. "Kalau ini prosedur, kenapa yang lain tidak diperlakukan seperti saya?" "Henning." Tidak ada yang menjawab. Dedi mencoba masuk. "Pak, jangan salah paham." "Saya tidak salah paham, Pak," ujar Pak Rahmat cepat. Kini suaranya mulai naik, bukan karena emosi yang meledak-ledak, tapi karena kejujuran yang tidak lagi ditahan. "Saya dengar semua, dari saya masuk sampai sekarang." Tangannya kini benar-benar mengepal, bahunya naik turun, napasnya semakin berat. "Saya cuma mau ambil 1 juta, lanjutnya, menatap langsung ke arah Mira. "Cuma 1 juta. Tapi, rasanya seperti saya harus membuktikan dulu kalau saya ini pantas." Kata pantas itu menggantung di udara. Mira tidak bisa langsung menjawab. Wajahnya berubah, bukan lagi ragu, tapi mulai terlihat bersalah. Namun ia tetap diam. Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. "Sudahlah," gumamnya pelan, seolah membuat keputusan dalam sekejap. Ia sedikit mendekat ke meja, menatap Mira dengan lebih tegas.
Kalau begitu, tidak usah 1 juta. Mira mengernyit. Maksud Bapak? Pak Rahmat menatap lurus, tanpa ragu kali ini. Saya mau tarik semua. Kalimat itu jatuh begitu saja, singkat, tegas, tanpa penjelasan tambahan. Mira terdiam. Semua, ulangnya pelan, hampir seperti tidak percaya. Iya, jawab Pak Rahmat, semua yang ada di rekening itu. Dedi langsung menoleh cepat ke arah Mira. Beberapa nasabah di belakang saling berpandangan. Suasana yang tadi sudah tegang kini berubah menjadi hening yang lebih dalam. Hening yang penuh keterkejutan. Pak, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Mira mencoba bicara. Kali ini nadanya jauh lebih hati-hati. Namun Pak Rahmat menggeleng. Saya sudah cukup mempertimbangkan, Mbak, katanya. Saya simpan uang saya di sini, tapi saya diperlakukan seperti orang yang tidak punya apa-apa. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat semua orang yang sejak tadi melihatnya. Kalau memang saya tidak dianggap, lebih baik saya bawa saja semuanya. Tidak ada nada teriak, tidak ada amarah yang meledak dalam bentuk kasar. Tapi justru karena itulah, kata-katanya terasa lebih kuat, lebih dalam. Mira kini benar-benar kehilangan kata. Tangannya yang tadi lincah kini diam di atas meja. Ia tahu persis apa arti permintaan itu. Ia tahu angka yang ada di layar. Dan ia tahu, keputusan ini bukan hal kecil. Dedi mundur 1 langkah, wajahnya mulai berubah. Mbak, ucapnya pelan, seolah meminta konfirmasi tanpa berani bertanya langsung. Namun Mira tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Pak Rahmat, pria yang beberapa menit lalu dianggap remeh, kini berdiri dengan keputusan yang mengubah segalanya. Dan di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi itu, satu hal menjadi jelas. Ketenangan yang sejak tadi terlihat bukanlah kelemahan, melainkan sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk berbicara, dan saat akhirnya berbicara, tidak ada yang benar-benar siap mendengarnya. Permintaan itu masih menggantung di udara, seperti gema yang belum sepenuhnya hilang. Saya mau tarik semua. Kalimat Pak Rahmat barusan tidak hanya mengejutkan Mira, tapi juga merambat ke seluruh ruangan, mengubah suasana menjadi kaku dan penuh tanda tanya. Mira menatap layar di hadapannya lagi. Jari-jarinya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja sebagai teller, ia merasa ragu untuk melanjutkan sesuatu yang secara prosedur sebenarnya jelas. Namun kali ini yang dihadapi bukan sekadar angka atau formulir, melainkan konsekuensi. Pak, untuk penarikan dalam jumlah besar, biasanya perlu konfirmasi terlebih dahulu. Ucap Mira hati-hati, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, tatapannya lurus, tidak goyah sedikit pun. Dedi yang sejak tadi menyaksikan mulai menunjukkan kegelisahan. Ia melirik ke arah Mira, lalu ke arah Pak Rahmat, kemudian ke antrean yang kini benar-benar diam. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi bisikan sinis. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa berat. Mbak, ini bagaimana? Tanya Dedi pelan. Mira menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil seolah membuat keputusan. Ia meraih telepon di sampingnya dan menekan beberapa tombol. Pak Andika, bisa ke teller 3 sebentar? Ucapnya singkat. Tidak butuh waktu lama. Dari arah ruang belakang, seorang pria berjas rapi, berjalan keluar dengan langkah cepat namun terukur. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam membaca situasi. Dialah Andika, manajer bank yang bertanggung jawab atas seluruh operasional di ruangan itu. Langkahnya berhenti tepat di belakang Mira. Ia melihat ke layar sekilas, lalu ke arah Pak Rahmat. Eida apa? Tanyanya singkat. Mira menoleh sedikit, suaranya diturunkan. Pak, nasabah ingin melakukan penarikan penuh. Andika mengangguk pelan, belum menunjukkan reaksi berlebihan. Baik, katanya, lalu mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Pak Rahmat. Selamat pagi, Pak, sapa Andika dengan nada profesional. Saya Andika, manajer di sini. Boleh saya bantu? Pak Rahmat menatapnya sejenak. Saya hanya ingin mengambil semua uang saya, jawabnya lugas. Andika mengangguk lagi, masih tenang. Tentu Pak, itu hak Bapak sebagai nasabah. Namun untuk jumlah besar, biasanya kami perlu sedikit waktu untuk proses dan konfirmasi. Apakah Bapak yakin ingin menarik semuanya hari ini? Yakin, jawab Pak Rahmat tanpa ragu. Jawaban itu cepat, terlalu cepat untuk dianggap sebagai keputusan sesaat. Andika melirik ke arah layar di meja Mira. Hanya 1 detik.
Tapi detik itu cukup untuk membuat ekspresinya berubah, meski sangat tipis. Ia kembali menatap Pak Rahmat, kali ini dengan cara yang berbeda, lebih penuh perhatian. "Baik, Pak Rahmat," ucapnya, kini menyebut nama itu dengan jelas. "Kami akan bantu prosesnya." Dedi yang berdiri di samping kini terlihat semakin canggung. Ia tidak lagi berdiri tegap seperti sebelumnya. Tangannya yang tadi terlipat kini turun, dan pandangannya mulai sering berpindah-pindah. Di belakang, beberapa nasabah mulai saling bertukar pandang. "Terek semua?" bisik seseorang. "Memangnya berapa sih?" sahut yang lain pelan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu. Mereka hanya merasakan perubahan, dari rasa kesal menjadi rasa penasaran. Bahkan sedikit tegang. Mira mulai kembali menggerakkan tangannya, tapi kali ini dengan kecepatan dan kehati-hatian yang berbeda. Ia membuka formulir tambahan, mencetak dokumen, lalu menyiapkannya di meja. "Pak, mohon tanda tangan di sini," ucapnya, kini dengan nada yang jauh lebih sopan dari sebelumnya. Pak Rahmat mengambil pulpen itu. Tangannya masih stabil. Ia menandatangani tanpa banyak bicara, lalu mengembalikannya. Andika memperhatikan setiap gerakan itu dengan saksama. Ia tidak lagi melihat Pak Rahmat sebagai seseorang yang perlu dicurigai, melainkan sebagai nasabah penting yang harus dijaga. "Untuk pencairan, kami mungkin perlu menyiapkan dana terlebih dahulu, Pak," jelas Andika. "Apakah Bapak bersedia menunggu sebentar?" Pak Rahmat mengangguk. "Saya tunggu." Jawaban itu sederhana, tapi kini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada ragu, tidak ada lagi kesan terpinggirkan. Yang ada hanyalah keputusan. Namun di balik itu, kepanikan kecil mulai menyebar. Bukan di wajah Pak Rahmat, tapi di antara staf bank. Mira terus bekerja, namun sesekali ia menelan ludah. Dedi kini memilih mundur lebih jauh, berdiri di dekat pintu, seolah ingin menjaga jarak dari situasi yang ia sendiri tidak pahami sepenuhnya. Andika memberi beberapa instruksi singkat kepada staf lain dengan suara pelan. Mbak Diria mengangguk cepat, lalu bergerak ke belakang, menyiapkan sesuatu yang tidak biasa untuk transaksi biasa. Ruangan itu kini berubah total. Yang tadi dipenuhi penilaian, kini dipenuhi ketegangan. Yang tadi penuh bisikan sinis, kini dipenuhi diam yang berat. Dan di tengah semua itu, Pak Rahmat berdiri tanpa banyak bergerak. Ia tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga menunjukkan amarah lagi. Ia hanya menunggu. Namun semua orang di ruangan itu tahu, apa yang sedang terjadi bukan lagi hal kecil. Ini bukan sekadar penarikan uang. Ini adalah titik balik. Dan perlahan, satu persatu orang mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah salah menilai seseorang sejak awal. Proses itu akhirnya selesai. Tidak cepat, tidak sederhana, dan jelas bukan transaksi biasa. Beberapa petugas keluar masuk dari ruang belakang dengan wajah serius, membawa berkas, melakukan verifikasi berulang, hingga akhirnya semuanya sampai pada satu titik. Keputusan Pak Rahmat benar-benar dijalankan. Mira berdiri dari kursinya untuk pertama kali sejak tadi. Gerakannya hati-hati, seolah setiap langkah yang ia ambil kini memiliki beban. Di atas meja, dokumen sudah lengkap. Di sampingnya, persiapan pencairan dana telah diselesaikan sesuai prosedur. Pak Rahmat, suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya, bahkan sedikit bergetar. Semua sudah siap. Pak Rahmat mengangguk kecil. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Ia hanya melangkah sedikit lebih dekat, menatap dokumen yang disodorkan. Andika berdiri di samping, menjaga sikap profesionalnya, namun raut wajahnya tidak lagi setenang saat pertama datang. Ia tahu betul apa arti dari transaksi ini, bukan hanya dari sisi angka, tapi dari sisi kepercayaan yang hilang. "Pak, sebelum kami lanjutkan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf," ucap Andika akhirnya. Suaranya tenang tapi terasa tulus, atas ketidaknyamanan yang Bapak alami sejak awal. Ruangan itu kembali hening. Kali ini bukan karena tegang, tapi karena semua orang menunggu satu respons. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah meja, lalu perlahan mengangkat pandangannya. Matanya menyapu ruangan, kursi-kursi tunggu, wajah-wajah yang sejak tadi memperhatikannya, dan akhirnya berhenti sejenak pada Mira. Lalu pada Dedi di dekat pintu. Mira menunduk. Dedi mengalihkan pandangan. "Saya tidak datang ke sini untuk diperlakukan seperti itu," ucap Pak Rahmat akhirnya. Suaranya tenang, tapi setiap katanya terasa jelas. "Saya hanya ingin mengambil uang saya, seperti nasabah lainnya. Tidak ada yang menyela. Penampilan saya mungkin tidak seperti yang Bapak dan Ibu harapkan," lanjutnya. "Tapi itu tidak berarti saya tidak punya hak yang sama." Kata-kata itu sederhana. Tidak panjang, tidak berapi-api. Tapi justru karena itulah,
Setiap orang di ruangan itu merasakannya lebih dalam. Mira menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Wajahnya memerah, bukan karena marah tapi karena malu. Ia mengingat setiap kata yang sempat ia ucapkan, setiap tatapan ragu yang ia berikan. Semuanya terasa kembali, satu persatu. Maafkan saya, Pak. Ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Saya salah menilai. Pak Rahmat menatapnya sejenak. Tidak ada kemarahan di sana, tapi juga tidak ada kehangatan yang berlebihan. Hanya kejujuran yang tenang. Saya harap ke depan tidak ada lagi yang diperlakukan seperti saya hari ini, jawabnya. Andika mengangguk pelan. Kami akan menjadikannya evaluasi, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Di sisi lain, beberapa nasabah yang tadi sempat berbisik kini justru menunduk. Tidak ada lagi komentar. Tidak ada lagi penilaian. Yang tersisa hanya rasa tidak enak. Kesadaran bahwa mereka juga ikut menjadi bagian dari suasana yang menyakitkan itu. Dedi melangkah sedikit mendekat, tapi langkahnya ragu. Pak, saya juga minta maaf, ucapnya singkat. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya permintaan maaf yang terlambat. Pak Rahmat mengangguk kecil, menerima tanpa banyak kata. Setelah semua dokumen ditandatangani dan proses benar-benar selesai, ia mengambil haknya. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada ekspresi bangga. Ia hanya menyimpan semuanya dengan tenang, lalu bersiap pergi. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak di dekat pintu. Ia menoleh. Bukan untuk mencari perhatian, tapi seperti ingin meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar kehadirannya. Hidup ini, ucapnya pelan, namun cukup terdengar oleh mereka yang masih diam di dalam ruangan. Tidak selalu terlihat seperti apa yang ada di luar. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak menambahkan apapun. Langkahnya berlanjut, keluar dari pintu kaca yang sama tempat ia masuk tadi. Dengan pakaian yang sama, dengan penampilan yang sama, tapi dengan makna yang kini jauh berbeda di mata semua orang yang menyaksikan. Pintu itu tertutup kembali, dan di dalam ruangan tidak ada yang benar-benar bergerak untuk beberapa saat. Mira masih berdiri, menatap meja kosong di depannya. Dedi kembali ke posisinya, tapi kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. Andika menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh staf. Hari itu, tidak ada pelatihan resmi, tidak ada rapat panjang. Namun semua orang belajar sesuatu, bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari pakaian, bahwa sikap lebih penting dari prasangka, dan bahwa satu kesalahan kecil dalam menilai bisa berujung pada kehilangan yang jauh lebih besar. Sebuah transaksi telah selesai, namun pelajaran yang ditinggalkannya akan bertahan jauh lebih lama.